Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina min Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa ashabihi wa baiti azriyati ajma'in. Bismillah hadrati mu'allif al-kitab wa bagi hashimah syarita bilang Rasulullah belas kebiasaan syuri dan nanya kemuliaan pertolongan kita halan. Bismillah hadrati hazin banyak kebaki banyak yakub banyak ya Sultan Abdul Hadi min asyirah Nabi Haji Muhammad Jadi Gazinuddin wa ma'ali masad wa qadar Sayyidina Muhammad Hazin Mansur Al-Fatihah wa lain asyadu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim antara imam mahdhub alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada saat ini kita masih sehat, masih mendapatkan kenikmatan, kesempatan untuk kita melanjutkan kajian khasiatnya dari kitab Kifayah atau Nadhaman Qasidah Hidayatul Atqiya ila Thariqil Auliya, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir diiringi hidayah Allah, diiringi ridha Allah, sehingga membawa manfaat, maslahah dan barokah dalam kehidupan kita, dan terutama mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadikan sabab kita semua, keluarga kita semua bisa mendapatkan rahmat, sehingga bisa dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, dari wabah yang ada. Kita semua bisa selamat dunia, selamat terutama nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita nadhaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imanu mur in la yakunu takamula hatta yara nasan ya apa ya? Saya Pak Alif, Pak mana itu? Ya. Sabar ini. Imanu mur in la yakunu takamula hatta yara nasan bibli masala. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yasalau matala imfidil ula. Imanu mur'in utawi iman. Imanu mur'in utawi imane wong, imane awawaan utawa ikhlase
imane wong awan iku layakunu ora ana iku layakunu ora ana apa imanu mur'in ora ana iku takamulan sampurna hatta yara sehingga ningali sapa mur'in nasan ing menungsa hatta yara sehingga ningali sapa mur'in mang tawawaan mang wong hatta yara sehingga ningali sapa mur'in tawawaan nasan ing menungsa bibilin kelawan bibilin jane bibilin kan bibilin kelawan kaya unta masalan dalam sepadane fayakunu mongkono wa madhum mujine nas fayakunu mongkono wa madhum mujine nas wa zamum lan nyacatin nas oh mencolot ya nah lihat pusing gitu ya qala dawuh ayat nazaman pertama tadi imanu tabalane sih imanu mur in la yakunu takamula hatta yara nasan biblin masalah imanu mur'in utawi iman utawi ikhlase imani wong iku layakunu ora ana apa iman iku takamulan dadi sampurna hatta yara sehingga ningali sapa mur'in nasane manungsa bibelin kelawan kaya unta masalah ing dalem padane qala dawu sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa alamatul ikhlas lan utawi tandane ikhlas iku ayakuna yen tono apa al khatiru atine kang rentek mang iku ya lihu condong apa khatirhu ing wong sing duwe ati mang fil khalwati ing dalem persepen kama ya lihu kaya condong apa khatir mau ing wong fil mala ing dalem nggon rame wala yakunu lan ora ana apa hudurul ghairi hadire wong liya wa yakhudul ghairi iku asbab dadi sebab fi huduril khatin dalam hadire pira-pira krentek ati mang kamala yakunu kaya oleh ora ana apa hudurul bahimati hadire pira-pira kaya iku sababan dadi sebab dalika dalam mengkono-mengkono iku sababan dadi sebab dalika dalam mengkono-mengkono hudurul ghair mang ya pamadama mongko selagi ni langgeng sapa wong iku yufariku iso mbedakake sapa wong fi ahwali ing dalem pira-pira tingkai wong baina musyahadati insanin dalem antarane nyeksenine menungso akeh wa musyahadati bahimatin lan nyeksenine raja kaya ya berarti fawa mongko utawi wong mangyu kharijun kang iso metu pisan an safil ikhlasi sanging bening ikhlas wa mudnisul batin tur kang ngotori batine bisir kelan syirik al khafi kang samar minar riyai bain sanging riyai wa hadza syirku lan ta ikhlas syirik iku akhwa luwih samar maneh fi qalbi
fi qalbi ibni adam ing dalem atine menungso min dabi bin namlat ini bang saking gremete semut ireng semut as-saudai kang ireng fil lailati ing dalem dalu adzulma ikang peteng ala sorot ing atase watu as-sama ikang licin faulima mongko den berwi min hadzal kalim sang ikilah dawuh wa min hadzal maudilan sang ikilah panggonan apa annal murada satune kang den karepake bil iman iklan iman fi kalamin nadimin dalam dawuh ke nadim iku ikhlase wa qaulan dawuh ke nadim takamu la rupana wa tawakkamu la iku fi'lun ma'din fi'il ma'di wal fa'ilan tafa'il iku aidun kang bali ilal iman wal jumlah lan jumlah iku khabarun dari khabar iku khabaru la yakunu khabar la yakunu al wa kang tumiba khabarul mubtadi hal tadi khabari mubtada qauluhu biblin utai daike nadi biblin iku bisukunil ba'i iku litahfi krana ngentengake wacanan kama fil misbah walil waznilan krana wazan wa ulandan biblin iku mutalikun kekandungan bi masalan kerabat masalah bi musila lan lafat musila ya al mamnikan dan mabnakil majhul al waqi'an tumiba sifatan halida di sifat linasan kedun lawan nasan intaha. Nah, doman berikutnya masih hubungan kemarin karena kemarin ada istilah apa di satu keadaan kadang orang bisa memperlihatkan nilai taat ibadahnya yang ada dengan tujuan agar orang lain bisa mencontoh atau meniru perbuatan baik tadi atau taat yang ada. Dari ini nadoman berikutnya, maka tadi imanu mur'in itu pengertiannya iman tadi adalah bukan iman, yang dimaksud adalah memang benar ikhlas tadi yang ada. Keikhlasan seseorang itu tidak akan bisa ada, tidak akan bisa sempurna sampai dalam hatinya orang tersebut tidak akan ada perbedaan antara ada manusia, tidak ada manusia, ada orang yang hadir atau tidak ada orang yang hadir. Tidak ada beda juga ketika mungkin di hadapannya hanya ada hewan-hewan yang tidak bisa berpikir, yang tidak akan ada bedanya. Tingkahnya sama saja. Nazoman tersebut mengatakan itu. Dikuatkan di pengertian dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian berkata tadi bahwa tanda-tanda ikhlas, tanda-tanda seseorang itu memiliki keikhlasan apabila hatinya, sing paling nemen penting hati ini, apabila hatinya ini gak condong nuju nanggene sendirian tadi, seperti dia hati ini condong nuju dewe pada waktu seperti dia condong nalika ana nggon rame. Tondo sing pertama, hati ini kerenteke hati antara dia sendiri atau ada orang banyak, ini nggak akan ada perbedaan sama sekali. Podo ae bagi dia yang ada. Kemudian termasuk lagi yang kedua, ketika dikatakan ikhlas, hadirnya orang banyak, hadirnya orang lain, bukan hanya orang banyak, hadirnya orang lain, atau tidak ada hadirnya orang lain, ini juga tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menyebabkan dia akan merubah tingkah lakunya dan sebagainya. Ya akan sama keadaannya. Ya seperti saat ini Mama, karena kita dalam keadaan apa? Adanya wabah ini, adanya pandemi yang ada, semua santri dipulangkan masing-masing ke rumah yang ada. Tapi agar tetap ada kajian yang ada selama di Ramadan, ini harus kita adakan. Ketika kamu melakukan ini, kajian ini,
ketika kamu juga di rumah masing-masing yang ada, antara memang langsung diawasi orang tua atau tidak, hadirnya orang tua atau tidak yang ada, yang jelas yang mengkaji jelas tidak ada yang berada di dekat kamu semuanya. Hal ini tetap menjadikan kamu giat untuk mengkaji kajian yang ada ini. Kamu mencatat dengan baik kajian ini yang ada. Bila kamu punya kitabnya, kamu akan bisa memaknai, mengesah makna yang ada dengan baik. Ini termasuk tanda keikhlasan ketika kamu mengkaji tadi. Bisa menjadi contoh itu, karena tadi tanda yang kedua keikhlasan tadi, tidak akan ada perbedaan antara hadirnya orang lain atau tidak. Hal ini dia akan menyebabkan orang ini akan berubah malas atau gendut dan sebagainya. Enggak. Dan termasuk lagi tandanya yang ada antara yang menyaksikan, umpama yang hadir pada waktu dia mungkin melakukan apa dan apa, meskipun hewan juga nggak akan ada mempengaruhi dalam keadaannya yang ada. Selagi orang itu masih ada perbedaan, masih membeda-bedakan keadaannya, tingkahnya yang ada, antara ketika berada di banyak orang, disekseni wong, didelok ambek kewan, iki kok ono bedane, beda-bedano tingkai keadaan sing ono, antara ketika ada orang dan tidak, antara ketika ada hewan dan tidak, ya beda. Maka jelas orang ini keluar dari ikhlas. Keluar dari ikhlas, batine iki ana kotorane. Ada apa kotoran apa? Ada syirik khafi. Ada syirik khafi. Bahkan menurut Imam Ghazali, syirik ini syirik yang paling samar, paling yang paling tidak tampak gitu di dalam hati seseorang tadi. Sampai digambarkan oleh Imam Ghazali, syirik yang khafi ini bagi orang tadi ketika membedakan keadaannya antara dilihat orang dengan tidak, iki pasti punya syirik yang akhfa tadi, yang samar di dalam hatinya. Ini lebih samar, sampai digambarkan Imam Ghazali, syirik iki nilainya lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di malam gelap gulita di atas batu yang licin. Lagi semut ireng, keadaan gelap gulita, kemudian semut hitam ini berjalan di atas batu yang licin. Suara berjalannya semut saja tidak mungkin terdengar. Apalagi wujudnya semut tadi tidak mungkin tampak di dalam gelap, padahal warnanya juga hitam. Iki yang dimaksud Imam Ghazali tadi, syirik yang paling paling samar tadi. Jadi selagi orang itu membedakan keadaannya, membedakan penampilannya, antara ada orang dan tidak ada orang, antara ada hewan dan tidak ada hewan, maka orang ini keluar dari keikhlasan sing bening mang, safwatul ikhlas. Perlu ada tanda tanya besar dalam hatinya, pasti dia belum ada keikhlasannya. Atau selagi dia membeda-bedakan keadaannya antara ketika sing delok menungso ambek sing delok kewan. Nek ngarepe wong akeh, waktu ngomongi diwapi-apino, masuk yang ini ya. Berhenti aja dulu ya. Mandek aja sing kocak iku.
Kita lanjutkan nadhoman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsalau matalaim fi dhil ula. Fayakunu mongko ana apa madhuhum mujine utawa mulyanone nas wa dhammuhum lan maidone utawa nyacati nas iku sawa padha simlam yaksa ora wedi utawa ora kuwatir sapa wong mang sapa mur'in maneh teman di soda belum nyadi lamono ora sing lam yaksa ora kuwatir utawa ora wedi sapa mur'in laumata laim ing paidone wong kang maido paidone wong kang maido fi linaula ing dalem wong kang anduweni keluhuran Qala dawu sapa Syekh Abu Madyan nadhoman ini kelanjutan ini semacam nilai faedahnya atau buahnya tadi. Ketika ikhlasnya seseorang itu sempurna, maka termasuk tandanya atau termasuk nilai buah faedahnya adalah pujian orang, penghinaan orang ini tidak akan ada bedanya. Orang memuji dia tidak akan merasakan bangga, tidak akan merasa senang. Ketika ada orang mencela dia, ketika ada orang menghina dia juga tidak akan marah. Ini maksudnya tadi bahwa pujian dan celaan itu sama. Bahkan dia tidak akan ada nilai khawatir ketika ada orang menghina, tidak akan ada khawatir pangkat atau derajatnya akan lungsur, akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan ada kekhawatiran ini. Ya, itu nadhoman yang kedua ini tadi itu semacam nilai faedah yang dari ketika ikhlas itu benar-benar sempurna dalam batin. Qala dawu sapa Syekh Abu Madyan Al-Hudairi fil hikam dalam kitab hikam alamatul ikhlasi utawi tandane ikhlas. Alamatul ikhlasi utawi tandane ikhlas iku ayyahna yen to sirna anka saking sira sapa al khalqu makhluk fi musahadatil haqqi ing dalem nyekseni zat kang maha hak. Summa qala mongko dawu sapa Ahmad bin Alan Syekh Ahmad bin Alan fi syarhin dalam kitab Sarai Syekh Ahmad id haqiqatul ikhlasi krana utawi hakikat ikhlas al khulusi kang bersih kang slamet min suhudil aqwani sangking nyekseni pira-pira barang kang wujud wadukhulan mlebu fi maqamil ihsanin dalem pangkate ihsan kawi bagus intan apa dawe Imam Ahmad bin Alan tentang ini tadi nilai nadhoman yang ada. Pujian orang atau hinaan orang ini tidak ada bedanya, sama saja bagi orang tersebut. Syekh Abu Madyan tadi berpendapat dalam kitabnya tanda keikhlasan adalah ketika orang tersebut sudah dalam hatinya sudah sirna, sudah tidak ada perhatian terhadap adanya makhluk, karena dia sudah musyahadah terhadap tanda-tanda kekuasaan zat yang mahak tadi yang ada. Apa yang diucapkan oleh Syekh Abu Madyan tadi yang ada, ini kalau hanya kita angan-angan dengan logika berpikir yang ada, kayaknya memang nggak akan bisa ketemu adanya. Kenapa? Karena tadi ini nilainya dari zauk tadi, dari rasa tadi.
Jadi yang dimaksud tadi keikhlasan yang ada ketika hati orang ini karena dipenuhi nyekseni, dipenuhi musyahadah terhadap tanda-tanda kekuasaan zat yang maha hak, maka dalam hatinya, dalam batinnya tidak ada sama sekali terbersit makhluk yang ada. Bukan hanya manusia, semua makhluk dalam hatinya tidak menjadi perhatian. Semuanya sirna adanya. Semuanya sirna adanya. Bahkan menurut Imam Ahmad tadi, Imam bin Hanbal selanjutnya di dalam syarahnya beliau mengatakan hakikatnya ikhlas yang benar-benar murni ikhlas, yang benar-benar murni hakikatnya ikhlas, hakikat ikhlas menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah ketika hati orang itu bersih dari nyekseni atau melihat atau mengagumi terhadap apapun yang wujud, kemudian hatinya masuk menuju ke nilai ihsan tadi. Nah, tanda ihsan ketika minim dia kepada siapapun, kepada apapun, ini sifatnya pasti husnudzon, pasti berbaik sangka adanya. Itu menurut Imam Ahmad. Kedua pendapat ini, kalau kita angan-angan secara akal yang ada, memang kayaknya berat mungkin akan terjadi. Padahal hal ini pasti bisa terjadi. Ketika orang itu memang sudah diperlihatkan malakutus samawat yang ada, nilai sirrinya kekuasaan Gusti Allah yang tidak tampak oleh mata yang ada. Orang ini akan pasti dengan apapun yang ada di alam ini nggak akan ada nilainya. Barang sing untungnya gimana? Contoh yang paling mudah, ada contoh kiasan yang mudah. Ketika orang itu mengandalkan rasanya yang ada, rasa dalam hatinya yang ada terhadap sesuatu, maka yang lain tidak akan terasa. Karena mungkin sangat menyukai terhadap sesuatu tersebut. Contoh yang paling mudah ya saat ini, HP yang kamu hadapi, yang ada di depan kamu yang ada itu. Ketika kamu melihat channel yang kamu sukai, atau ketika kamu main game yang ada di HP tadi, karena sangat asiknya main game dalam HP yang ada, karena sangat disenangi tadi yang ada, maka rasa ini hanya tercurah ke HP yang ada di depan kamu. Hal sekitar yang ada seakan-akan nggak ada. Bahkan ketika orang tahu manggil pun seakan-akan pendengaran kamu mati, tidak bisa mendengarkan panggilan itu. Ini kan ya semacam tadi. Wali-walinya Allah Ta'ala ketika beliau sudah suluk, sudah hadir di hadratillah yang ada, apapun sing ono gondonya iki gak ono nilainya sudah. Jelas kan ya, contoh mudah ya semacam itu tadi. Karena itu rasa ini pasti bisa didapat oleh semua orang yang ada ketika orang itu benar-benar memang kontinu melakukan apa yang ada di nadoman ini kemarin, mulai wasiat adanya taubat, wasiat qona, azu dan sebagainya kemarin. Iki nek kontinu dalam hati dilakukan dengan baik nilainya, maka akan bisa merasakan hal tersebut. Karena ini hadir nang ini ngarsane pangeran itu adalah dauk tadi batin qalbiyah yang ada. Contoh yang paling mudah tadi kan saya contohkan bahwa ketika kamu merasakan satu hal yang menurut hati kamu itu paling bagus, paling nikmat menurut kamu yang ada, maka
perhatian kamu terhadap yang lain pasti sudah nggak ada, sirna. Contoh mudah tadi, kamu karena suka terhadap permainan yang ada atau game yang ada di HP tadi, kamu fokus terhadap HP yang ada. Selama fokus terhadap HP ini, pasti apapun yang ada di sekitar ini seakan-akan sirna, hilang adanya. Jangankan orang yang sekitar, entah itu orang melihat apa tidak, ada suara, tadi saya contohkan ada suara panggilan saja, kadang telinga kita tidak mendengar, telinga kamu tidak mendengar. Umpama orang tua manggil, telinga kamu seakan-akan nggak dengar panggilan orang tua tadi, karena saking asiknya main permainan tadi dalam HP tadi, game tadi. Lah nek kamu sudah di muskasafah, gampangan bahasa yang ada di orang tasawuf, para wali tadi ketika memang sudah terlena dengan hal yang tidak kelihatan oleh mata kita umum yang ada, para wali diberi Allah Ta'ala kenikmatan bisa melihat ini, maka apapun yang ada di dunia ini sirna bagi para wali tadi. Seperti ketika kamu tadi menikmati game, saking nikmati nang game, apapun yang ada di sekitar seakan-akan sirna bagi kamu. Nah, keadaan wali sama semacam itu. Itu mungkin gambaran dari kedua pendapat dari Imam Abu Madyan dengan Imam Ahmad bin Alan tadi. Kemudian kelanjutannya pendapat dari Imam Ghazali, wa qalan Dausabal Ghazali, Imam Ghazali, al aslu taikang asal, yang mendasar, yang pokok fil ikhlas, dalam ikhlas, iku istiwa usariroti, podo rotone kebahagiaan, kemuliaan, kesendirian ya, rahasia. Iku istiwa usariroti, podo rotone keadaan sirri, keadaan nyamar, wal alaniyatilan keadaan ngedeng, tingkah ngedeng. Kama qala qaile dawu sapa Umar radhiyallahu li rajulin marang siji wong lanang, alaika netepono sira bi amalil alaniyati kelawan amal tingkah ngedeng. Terus qala jawab sapa rajul, takon maneh sapa rajul, ya amiral mukminin, wahai amiral mukminin, wa malan iku apa amalul alaniyatu tawi amal ngedeng. Kala dawuh sapa Sayyidina Umar, ma iku amal idat tola alamuno ningali, idat tola udo idat tuliane ya, idat tuli alamuno den tingali sapa alaika ing atase sira, lam tastahi mongko ora isin sapa sira minhu saking ma utawa saking amal mang. Idza tuli alamuno den tingali sapa sira sapa alaika sira, lam tastahi mongko isi ora isin sapa sira minhu saking ma utawa saking amal. Menurut Imam Ghazali secara mendasarnya di dalam keikhlasan yang dikatakan keikhlasan yang paling mendasar adalah batin yang akan merasakan kesamaan antara siri, antara dia sendiri, keadaan siri, keadaan samar sendiri, dan keadaan ketika ramai orang. Ini secara mendasar ukuran ikhlas ini hanya di sini sebenarnya. Cara menurut Imam Ghazali tadi. Jadi keikhlasan itu yang paling mendasar, yang paling asal keikhlasannya adalah kesamaan antara keadaan sendiri dan keadaan orang banyak, keadaan ramai. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah berkata kepada seseorang, wahai kamu, hendaknya kamu jaga amal-amal sing alaniyah, amal-amal sing ngedeng sing ketok wong akeh. Ketika Sayyidina Umar mengatakan ini, orang laki-laki tadi balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan amal alaniyah, amal sing ngedeng, amal sing ketok?
Ketika tanya semacam ini, Sayyidina Umar kemudian menjawab berkata, amal sing ngedeng yaiku amal ketika kamu dilihat orang terhadap amal tersebut, kamu tidak akan malu terhadap amal itu. Jadi Sayyidina Umar memberi ukurannya, memberikan batasannya sangat mudah sekali. Ketika Sayyidina Umar tadi berkata kepada seseorang, hendaknya kamu bisa terus menjaga amal-amal yang alaniah. Ngamalo sing amal ngedeng, maksudnya amal sing ketok uang. Ketika begitu orang laki-laki kembali bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan amal sing ngedeng, amal sing ketok? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, batasannya sangat mudah. Ma idza tuli alaika lam tastahi minhu. Sing diarani amal ngedeng yaiku amal perbuatan yang ketika amal ini muncul dari kamu atau dilihat dari kamu, kamu tidak akan malu terhadap amal tersebut. Entah itu ada orang atau tidak ada orang. Berarti amal itu cara gampangane barang mang, perbuatan tadi, perbuatan sing tidak akan menjadikan malunya kamu. Cara saya ngarani perbuatan sing gak ngisin-ngisini pribadinya yang ada. Lah ini iki jenenge amal alania tadi. Kenapa? Saja ya apa? Karena umumnya kita manusia ya tadi memang kita akan lebih senang ketika memang dipuji orang. Itu sudah menjadi tabiat yang ada, watak dari manusia yang ada. Karena itu Sayyidina Umar tadi ukurannya hanya itu tadi. Maidatul alaika lam tastahi minhu. Amal perbuatan yang ketika amal ini muncul dari kamu atau dilihat dari kamu, kamu tidak akan malu terhadap amal tersebut, perbuatan tersebut. Berarti kan ukurannya menurut Sayyidina Umar tadi, perbuatan kamu yang perbuatan ini gak ngisin-ngisin awakmu. Wa qala Abu Muslim, Imam Abu Muslim Al-Khawlani, ma amiltu orang ngamal sapa ingsun amalan kelan sijine amal, ubali hale merduli sapa ingsun, ubali hale merduli sapa ingsun ayat tole ing yen to ningali sapa nasu menungsa la ing atase amal mang illa apa ya? Illa idyani ahli. Illa idyani kejaba ing oleh nekani ingsun ahli ing keluarga ingsun. Illa idyani ahli kejaba oleh nekani ingsun ahli ing keluarga ingsun. Wal baulalan nguyu wal wa itolan ngenge. Sing wahadi utawi iki telu. Idyanu ali baulan wa idiku darajatun derajat pangkat adimatun kang gede sing layana lu kang ora bakal ngenani merkoleh so merkoleha ing telu iki mang sapa kullu ahadin saben wong malah Imam Abu Muslim Al-Khawlani tadi ketika saya tidak pernah beramal dengan satu amal sing aku nemen peduli dengan amal ini akan dilihat orang apa tidak adanya. Tegese Imam Abu Muslim tidak mengecualikan apapun. Perbuatan yang dilakukan, amal yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan, iki dalam hatinya Abu Muslim gak akan memperdulikan. Cara saiki gak ngerurus, tidak menggubris omongan orang, tidak menggubris apa didelok uang apa gak. Semua amalnya yang ada kecuali 3 hal. Apa 3 hal tadi? Ketika nekani hajat terhadap istrinya, ketika dia mendatangi hajat untuk
buang air kecil dan buang air besar. Hanya 3 hal ini menurut Abu Muslim tadi ini keadaan yang sangat agung bagi saya, nggak akan ada orang lain boleh mengetahui hal ini. Tadi Imam Abu Muslim malah mengatakan tadi semua amal, semua perbuatan, bahkan ibadah yang dikerjakan dalam hatinya Imam Abu Muslim ini tidak ada kepeduliannya, entah itu dilihat orang apa tidak, gak direken belas. Yang dijaga 3 hal tadi. Ketika nekani hajat dengan istrinya, yang kedua adalah buang air kecil, yang ketiga buang air besar. Kenapa? 3 hal ini adalah hal yang sangat agung nilainya menurut Abu Muslim tadi. Jangan sampai siapapun mengetahui hal ini. Mengetahui hal ini. Iki cara pendapat Imam Abu Muslim tadi. Qauluhu utawi dawe kenadzim madhuhum wa dhammuhum. Lafaz madhum wa dhammuhum iku biisba ilmi kelawan isba markaki huruf mim fihi ma ing dalem lafaz madhuhum mang ambek dhammuhum. Wa dhamir lan domire fihi ma ing dalem karone madhum wa dhammuhum mang iku aidun balik linnasi marang lafaz nas utawa marang menungso. Qauluhu taidawu kenadzim fi dzil ula lafaz fi dzil ula ai fi hadi darajati disin dalem ikilah pira-pira derajat pangkat al ula kang luhur. Wa ya lantai hadi darajatul ula iku al ibadatu pira-pira ibadah. Fadhi mongko te lafaz di iku ismu isyaratin isim isyarah lil muannasi kaduwene muannas sing walaisa lan ora ana apa di iku bi makna sahib kelawan maknane sahib. Kama qad yutawahamu kaya oleh terkadang dan salah cipta apa maknane lafaz dimang. Kelanjutan nadhamannya berikutnya amalun li linnasi syirkun tarkuhu linnasi dzaka huwarriya apa huruf e? Ngatur apa huruf sin? Sin bahang ya sabalene amalun li linnasi syirkun tarkuhu linnasi dzaka huwarriya usabah lala. Amalun utawi amal dari sijine amal sing li ajlinasi krana arai menungso iku syirkun aran syirik. Iku syirkun aran syirik. Sing tarku tai ninggalake amal linasian krana menungso iku za kautai mengkono tarkuhu wa ya zaka iku arya aran riya iku arya aran riya sabah lala hale gosonge perengi. Wa hadzal baitu lan utawi kilabet iku makhudun den alap min kalami Sayyidil Fudail saking dawe Sayyid Al Fudail. Fa inna masjune Sayyid Fudail iku qala dawu sapa Sayyid Fudail tarkul amalu ta ninggalno amal min ajlin nasi krana saking are menungso iki riyaun berarti aran riya pamer. Lawal amalan ta ngamal min ajlin nasi krana saking are menungso iku syirkun aran syirik. Lawal ikhlas lan ta ikhlas iku ayu afiya yento banget ngreksa kaing sira sapa Allah Gusti Allah minhuma sanging karone tarkul amal ambek amal sing min ajlin nasman. Qaulu utai dawe Kiai Nadim sabah lala lafat sabah lala iku makhudun den alap
min qauli Umar saking dawuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini setune ingsun iku la akrahu yaktine sengit sapa ingsun an areng yen to an ura ing yen to den weruhi sapa ingsun ahadakum ing salah sijira kabeh sabah lalah halih kang kosong amali utawa yes, ya bener karena nilai ini amali bang la fi amali dunya ora ing dalam amali dunya wala fi amali akhirat lan ora ing dalam amal akhirat. Kalau nilai ini sama sekali nganggur kosong iki. Baik, kemudian nadoman berikutnya ini nadoman tadi ketika orang itu beramal karena krono menungso, krono kepingin dilem menungso, krono kepingin dimulyakno menungso, dan pokoknya amal sing mek kepingin didelok uang, maka ini sebenarnya ini nilainya adalah syirik tadi. Ketika orang itu meninggalkan amal ya krono menungso, mongko iki sing diarani riya. Iki sing diarani riya. Nadoman ini tadi diambil dari dawuhnya Sayyid Al-Fudail tadi. Sebab Sayyid Al-Fudail dawuh meninggalkan amal, meninggalkan ibadah karena apa krono menungso iki berarti riya. Contoh umpama kamu sudah biasa melakukan umpama cara salat qobliyah ba'diyah, mari nglakon iki dadanan terus ada orang lain, ada teman, wah derek salat iki nemen gedune apike ngene, mari menika salat qobliyah ba'diyah berarti riya. Ini yang dimaksud meninggalkan amal atau ibadah krana menungso. Nalika awakmu wis bisa berubah, mau menjadi baik, kemudian awakmu wis tekun wis giat belajar, tadanan ada mungkin seorang guru atau mungkin apa ya yang lebih besar lah dari kamu, kemudian gojloki, wadah kaya teman-teman noai getune padahal yo iku ae umpama. Ada ucapan ini mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak melakukan itu lagi. Kamu tidak mau berubah, kamu tidak gak temen maneh, gak tekun maneh, gak belajar giat maneh. Maka ini nilainya berarti kamu riya tadi. Jadi meninggalkan amal krono menungso iki riya. Ketika beramal, ketika melakukan ibadah, melakukan kebaikan, iki nek krono menungso nilainya ya syirik. Ketika awakmu nemen tekun ibadahi wiritane mek arep-arep cekne dilem wong akeh, kayak dimulyakno wong akeh, mongko iki malah nilainya syirik. Yang tadi syirik khafi tadi yang ada. Nah, bagaimana keikhlasan? Ya diantara ini keikhlasan tadi, kamu tidak akan meninggalkan amal karena krono mungkin dinilai orang tadi. Kamu juga tidak akan beramal ya krono mek kepingin diperhatekno wong. Bagaimana caranya ikhlas? Menurut Imam Fudail tadi wis gak ono maneh carane ikhlas ya ndonga nang pangeran agar kita bisa terjaga, jangan sampai ada syirik dan ada riya ketika kita beramal tadi. Nadoman ini tadi seakan memperkuat dari nadoman sebelumnya tadi. Pengertian tadi kan ngeleme wong, nyacate wong nggak ada bedanya, sama. Pengertiannya kan ketika ada orang mencela memuji, kita tidak akan senang, gak bunga,
Ketika ada orang mencela kita, tidak akan marah, tidak akan sakit hati. Pembuktian bahwa ketika orang memuji gak akan kamu senang, ketika orang mencela kamu gak akan marah, itu ketika ini tadi. Ketika kamu keadaan beramal, ono wong masih ngelemo ya apa, ya gak ono bedane. Amal tetap jalan dikerjakan. Tapi nalika awakmu amal, kalau wong ngelem malah ketoke boleh surut, kamu nggak mengerjakan, berarti riak waktu itu kamu. Ini kan tadi praktek ketika pujiannya orang tidak akan menjadikan kamu bunga. Celaan orang tidak akan menjadikan kamu marah. Apa? Ya tadi ketika kamu beramal, iki ana wong ngelem, gak ana wong ngelem, ya gak ana bedane. Tapi nek kamu beramal iki supaya dilem wong, ya berarti syirik tadi. Jadi nadoman ini penguatan dari tadi dari nadoman sebelumnya. Prakteknya akan semacam itu. Dijelimeti mana dengan Imam Fudail bahwa ketika orang itu meninggalkan amal baiknya, ketika orang itu meninggalkan ibadah karena penilaian orang, krana menungso, mongko jelas iki riya. Amal yang dikerjakan tadi, ibadah yang dikerjakan jelas riya. Ketika orang itu beramal, semangat ngelakoni kebaikan, semangat ngelakoni ibadah, iki krana lem-lemane wong, ya syirik nilainya pasti. Nilainya syirik. Karena itu ketika kita melakukan apapun hanya satu dalam hati kita, kuatno, yakino, nek apapun yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, iki kabeh Gusti Allah. Dimanapun kita berada, ya apa keadaan, gak mungkin gak dipirsani pangeran. Ini kuatkan dalam hati yang ada. Kelanjutannya nadoman berikutnya, la tatluban indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indana sin manzilah. La tatluban, ojo murih temen sapa sira. La tatluban, ojo murih temen sapa sira, ojo ndolek sapa sira. Indal muhaimini, dalem sandinge zat kang maha mirsani, zat kang maha mirsani, zat kang maha niti-niti. Aja murih manzilahu ing pangkate muhaimin man, zat man. In kunta lamun ana sira iku tatlubu murih sira indana sin dalem sandinge menungso, murih manzilan ing pangkat, manzilan ing pangkat. Hadzal baitu, utawi ikilah bet iku isyaratun awa isyarah ilama marang barang rawa kang riyatake Mas Abu Hurairah anna Rasulullah sedene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, yuqalu dan ucapake liman marang wong asroka kang syirik sapa man fi amaling dalam amal iman, khud ngalapo sira ajroka ing ganjaran sira miman saking wong amil takang ngamal sira lau krana man. Wa isyaratun lan yawe isyarah ilama marang barang ruya kang den riwayatake apa ma an Ubadah bin Samit saking Ubadah bin Samit saking Ubadah annallahu subhanahu azza wa jalla yaqulu dawuh sapa Gusti Allah, ana utawi ingsun iku aghnal aghniyai luwih semugene pira-pira kang padha sugih anis syirkati saking syirik. Man utai sapane wong iku amilang ngamal sapa man li krana ingsun amalan lan sijine amal
fa asraka mongko syirik sapa man maisatan ingsun wairi ing liyane ingsun wadi tuna wadatuna ya mongko neleh sapa ingsun nasibuna ing bagian ingsun mali sariki marang sekutonan ingsun qaulu al-muhaimin iku qaulu taidake nadim al-muhaimin iku ai asyahidu tegese zat kang maha nyekseni alladzi kang syahida nyekseni sapa alladzi ala kulli nafsin utawa ala kulli nafasin ya kena ing atase saben-saben nek nafsin ya awak ala kulli nafsin saben-saben nafsu bima klan barang ya nafsu ya ala kulli nafsin ing saben nafsu bima klan barang kasabat kang wis nglakoni apa nafsin awil alimu tadat kang mau ngawruhi alladzi kang la yahibu samar an ilmi saking sifat ilmune alladzi ta Gusti Allah wa sayun siji kada kaya mungkin keterangan dakaron nuturake kelada sapa sanawani Imam sapa Asanwani Imam Asanwani wa qaulan tadawi kenadi manzilah lawan manzilah bi sukunil hak klan den sukun hak iku ai martabatun desa pangkat wa mislan iku sepadane qaulu manzilah qaulu tadawi nadi manzilun lawan manzilun sing bilahain klan tanpa hak kama kaya keterangan fi sahahin dalam kitab sahah fi sahahin dalam kitab as-sahah wa minda wasiat. Kemudian nadoman berikutnya nadoman ini tadi kamu jangan sekali-kali more nuntut marang Allah Ta'ala nilai mendapatkan pangkat yang tinggi selagi ketika kamu beramal iki mek kepingin arep-arep kemuliaan nggo ngarepe menungso. Tegese ketika kamu melakukan ibadah, ketika kamu berbuat baik, nggo kene dalam hati kamu iki mek kepingin oleh perhatian orang, maka jangan harap kamu akan mendapatkan pangkat yang tinggi, derajat yang luhur di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui tadi, hati yang maha menyaksikan apapun yang dikerjakan oleh kita. Bahkan hati-hati yang menyaksikan dan mengetahui apapun yang ada dalam hati kita. Menungso mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat kabeh dingerteni Gusti Allah. Jumlah berapa miliar, berapa triliun umpama menungso sing ana krenteke kabeh iki ya diweruhi Gusti Allah. Karena itu ketika kamu beramal kok kene dalam hati kamu kok mek kepingin diperhatikan orang, kene jangan harap kamu akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Nadoman ini diambil isyarat dari hadis yang riwayat dari Abu Hurairah dan juga riwayat dari Ubadah bin Samit tadi. Intinya apa dalam nadoman ini? Tadi karena nadoman ini atau bait ini diambil pertama dari hadis riwayat Abu Hurairah, jelas di situ Kanjeng Rasul dawuh, Kanjeng Nabi dawuh. Nanti di akhirat orang-orang yang riak terhadap amalnya, mensekutukan amalnya yang ada, atau amal apapun yang dikerjakan iki sing kabeh nilai riak, maka ketika dia mencari pahalanya pasti akan dikatakan dari khud ajroka mimman amil talau. Umpama ketika kamu membaca Quran, waktu maca Quran diwenak-enak, diapi-api, dilagu,
krana arep-arep wong sing ngrungokno maca iki ngrungokno bacaan kamu iki terus ngelem. Waktu nggo kene berarti kamu baca Qur'annya tadi riya. Umpama meninggu akhirat sampean njaluk ganjarane akan ada jawaban tadi. Kalau kamu ingin pahala baca Quran kamu, ambil pahala kamu dari orang sing awakmu ngamal, dari orang yang kamu riya, ya teleono. Maksudnya jawaban ini jawaban tahu deh, jawaban istihza, ngeguyu. Kenapa dikatakan ngeguyu? Lah nek sampean gua akhirat menin ndelek ganjaran nang menung nang makhluk ya gak bakal nemu. Wong sing di ganjaran mek Gusti Allah. Yang lain gak ada, gak ada gunanya. Jawaban itu hanya nilainya istihza tadi. Tegese tadi wong riya iki nemen ning gua akhirat iki nemen ngaplone wis. Nemen getune ngaplo. Kenapa? Karena dia dalam hatinya seakan-akan banyak pahalanya yang ada, tapi gua akhirat pus nggak dapat apa-apa. Karena tadi dikatakan, oh nek awakmu kepengin ganjaranmu teleono nang kalau nang si A nang si iki sing waktu awakmu dulu amal itu krana apa kepengin dilem iki. Di hadis yang kedua riwayat dari Ubadah tadi, hadis kutsinya Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala bersabda tadi, saya Allah zat yang paling kaya raya, zat yang tidak butuh terhadap syirik yang ada. Siapapun ketika beramal karena saya tapi kemudian dibumboni ambek ono riyai, mongko amalku apa maka akan saya tinggal bagian saya terhadap sing disekutoni mang. Tegasnya apa? Allah Ta'ala bersabda di dalam hadis qudsi wada'tu nasibi li syariki tadi, maka wong nek ibadah nang pangeran, ibadah iki niate dobel gampangane. Siji yo niat lillahi ta'ala, tapi ono maneh diimbui ambek syirik tadi. Maka tetap ibadahnya orang ini nggak akan ada nilainya sama sekali. Karena apa? Di dalam hadis qudsi tadi bagian Gusti Allah tak ditinggal, dikenon anggene yang sing dadi sekutonan. Lah padahal sing disekutoni, sing disiriki tadi atau yang diriyai, besok di akhirat tidak akan mungkin bisa memberikan pahala. Dari hadis dari riwayat Abu Hurairah dengan yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit tadi yang ada, ini nadanya lah hampir sama kedua-duanya. Hampir sama kedua-duanya. Sing intinya kita diingatkan betul ketika kita berbuat apapun, ketika kamu melakukan kebaikan apapun, ketika kamu beribadah apapun, besar atau kecil, dalam hati tata betul hati kamu bahwa kamu berbuat ini hanya lillahi ta'ala. Ojo diembel-embeli yang lain. Kenapa? Karena nalika sampean embel-embeli ambek sing liya mang ya kepingin dilem barang dan sebagainya, maka pahalanya ndak akan mungkin sampai kepada kamu. Kamu ndak akan mungkin mendapatkan pahalanya. Sesuai riwayat tadi hadis yang ada. Karena menunggu akhirat, amal riya tadi akan ada jawaban khud ajroka mimman amil talau. Kalau kamu menginginkan pahala dari ibadah kamu yang ada, ambil pahala kamu dari siapa kamu beramal itu. Dari siapa kamu beramal. Lah di dalam nadhaman kemudian diingatkan dengan la tatluban indal muhaimin. Maksudnya apa? Lafaz muhaimin tadi ada pengertian dua. Bahwa Allah Ta'ala itu zat yang menyaksikan semua apa yang diperbuat oleh kita manusia. Pengertian yang kedua, Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui hal apapun yang ada, tidak ada perkara yang samar bagi Allah Ta'ala.
Tegese kerenteke kita menungso iki ya pasti diketahui Allah Ta'ala. Jangankan manusia lain, malaikat hafadho ketika tidak tahu kerenteke atine menungso, Gusti Allah sing ngerti kerenteke. Lah iki kuatkan dalam batin. Terus nemen kuatno pokoknya. Dalam hati kamu kuatno temen bahwa orang lain atau makhluk apa yang mungkin gak ngerti nang ini kerentek hati kita. Yang paling dalam ini Allah Ta'ala pasti mengetahui kerentek kita sing paling dalam. Tidak mungkin tidak. Yang kita pasti akan kembali ke Allah Ta'ala. Supaya kuat umpama bahwa Allah Ta'ala ini nemen ngerti nang ini kerentek kita yang ada. Kenapa? Agar kuat yakin ini ya umpama, agar kuat keyakinan ini kita harus yakin atau sampean tafakur bahwa yang menciptakan kita ini Allah Ta'ala. Orang tua kita, mohon maaf umpama ayah dan ibu kita, ini hanya wasilah. Hanya wasilah. Rahim ibu kita ini juga hanya satu tempat, fi qararin makin, itu tempat sing memang disediakan Allah Ta'ala untuk perkembangan janin yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Saya katakan tadi bahwa rahim ini hanya tempat yang disediakan Allah Ta'ala. Kemudian orang tua kita itu hanya wasilah yang ada. Ketika mohon maaf dalam kesehatan umpama rahim itu atau ovum tadi, sel sperma perempuan tadi sudah dibuahi bertemu dengan sel sperma pria laki-laki atau suami istri tadi, belum tentu ini semua akan menghasilkan janin yang ada. Yang menghasilkan pasti mana yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mungkin kamu sudah belajar di di ilmu biologinya atau mungkin di ilmu kimianya yang ada. Ketika sperma ini keluar, berapa sel-selnya yang ada, berapa ribu yang ada itu. Berapa ribu itu. Ketika semuanya Allah Ta'ala tidak menghendaki jadi, maka tidak akan jadi. Tapi ketika Allah Ta'ala menghendaki ada satu yang jadi, pasti akan jadi. Kan pengertiannya kan berarti tadi pertemuan sel sperma laki-laki dengan ovumnya perempuan tadi di dalam rahim itu, atau suami dengan istri tadi yang ada, ini kemudian akan menjadi janin apa tidak, tetap balik apa jari kuasa nih Gusti Allah. Ketika Allah menghendaki jadi. Nah ketika jadi ini pun yang menjaga ini tadi sampai menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, sampai kemudian menjadi menjadi janin dalam rahim. Ini proses ini mulai dari awal sampai akhir kabeh tetap muhaimin tadi, diawasi Gusti Allah. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan. Lho nalika kita yakin bahwa wujud kita Allah Ta'ala yang menciptakan sing gawe, maka apapun yang ada di dalam tubuh kita pasti diketahui oleh Allah Ta'ala. Sing jelimet to ya apa yang nggone awak kita ya diweruhi pangeran. Janin tadi, proses tadi, ketika hidup pun diberi nyawa, diberi roh. Roh iki sing duwe ya Gusti Allah.
Kita yang diberi roh saja, sampean bisa mengetahui roh kamu. Nggak mungkin bisa. Bahwa saya bertanya, roh kamu warnanya apa? Kamu bisa jawab. Nggak akan mungkin bisa jawab. Tapi kita yakin roh itu ada. Di dalam tubuh kita ada roh itu. Tapi ketika saya tanya, roh kamu apa warnanya? Kamu nggak akan bisa jawab. Apa roh ini ya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Di ayat tadi kulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, katakan kepada orang yang bertanya tentang bab roh bahwa roh itu ya Allah mau jadi pangeran. Roh yang diberikan Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam badan kita, iki ya Gusti Allah sing ngero, Gusti Allah sing duwe. Kita yang merasakan roh yang ada di dalam ini, kita lemah, ndak tahu. Umpama ditanya tadi bagaimana warna roh kita, kamu nggak akan bisa jawab. Pasti itu sudah nggak bisa. Lu teko iki akan kita kuat yakin, berarti ya bener. Roh yang kita nggak tahu tapi kita merasakan, iki Gusti Allah ngerti, kerenteke hati kita pun pasti akan diketahui Allah Ta'ala. Nggak mungkin tidak. Lah ini kuatkan betul dalam hati. Tancapkan dalam batin kamu bahwa apa zahir kita, batin kita, bahkan kerentek hati yang paling dalam, semuanya pasti diketahui Allah Ta'ala. Krono iku nek sampean ibadah sampean ibadah, entah itu sampean munajat sendiri, kemudian entah itu ada teman dan sebagainya, wis kuwabe sing ana nggo donya iki aja direken. Kuat nunggu hati, mancep, sampean madhep iki nggo ndiaenggon ijen wong akeh padha wae, kabeh iki mesti diwuri pangeran antara zahir kita batin kita, bahkan kerentek hati yang paling dalam pun pasti diketahui oleh Allah Ta'ala. Harus kuat ini nilainya. Itu maksudnya dari hadis ini yang ada. Agar apa? Sampeyan bisa benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Gak sampai syirik atau syirik khafi seperti tadi, atau bahkan riya mangyan, agar semuanya hilang dalam hati kita. Kalau ini semuanya hilang, maka apapun yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, meskipun mungkin remeh, tapi karena keikhlasan yang ada dan diiringi di situ mungkin ada ridhonya Allah, maka hal itu pasti besar nilai guna dan manfaatnya. Karena itu ada kan peringatan, jangan sekali-kali kamu meremehkan ibadah, sebaliknya juga kamu jangan meremehkan dosa. Sekecil apapun, kalau memang itu hal ibadah dan hal baik, kamu sempat kerjakan. Kenapa? Karena ibadah tadi meskipun kelihatan remeh, kecil, tapi kalau di situ diiringi ada ridhonya Allah Ta'ala, maka hal kecil dan remeh tadi pasti akan besar nilai guna manfaatnya bagi kamu. Jadi waktu kamu mau melakukan hal kebaikan, mau ibadah, jadi dipilah-pilah. Mana yang memang kamu ada kesempatan dan ada kemauan, kerjakan sudah. Entah itu ibadah yang besar, entah itu yang mungkin kecil nilainya, yang remeh, semuanya kerjakan dengan baik. Kemudian terhadap hal dosa pun sama, jangan sekali kamu meremehkan dosa yang ada. Kenapa? Karena ketika kamu meremehkan dosa, yang dosa ini kamu anggap remeh, terus kamu kerjakan, di situ diiringi ada ghadabnya, ada Allah, ada bendune pangeran, ana maktune Allah Ta'ala, mongko kamu akan sengsara selamanya. Akan sengsara selamanya. Sekecil apapun barang dosa tadi, maksiat tadi yang ada, maka kalau kamu tahu ini barang dosa, jauhi dan tinggalkan.
Jauhi dan tinggalkan. Berarti jangan melihat walah itu dosa cilik gak apa-apa dilakoni, nek dosa gede aja. Jangan itu. Dosa tadi, maksiat tadi, sebesar apapun dosa maksiat, sekecil apapun dosa maksiat yang ada, ketika kita tahu itu hal dosa, hal maksiat, hindari, jauhi, tinggalkan, agar kamu bisa selamat. Itu harusnya yang kita kerjakan yang ada. Kenapa? Ya tadi kita tidak tahu ketika dosa tadi, meskipun dosa itu mungkin kelihatannya remeh kecil, ketika dikerjakan di situ ada bendune pangeran, ya sengsara. Yang kedua, hal ini oleh hadis, oleh Kanjeng Nabi dicontohkan kan jelas. Hadisnya ada di satu sisi, Kanjeng Nabi bersabda tadi bahwa besok di akhirat ada orang bisa dimaafkan seluruh dosanya. Bahkan mungkin bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara seekor anjing. Ada kan hadis ini. Terkenal, bahkan mungkin kamu sering mendengar ini. Perempuan tadi karena menolong anjing ini kehausan, dikasih minum. Di riwayat lain ada, Kanjeng Nabi mengatakan, ada besok di akhirat itu ada perempuan bisa masuk neraka hanya gara-gara kucing. Hadis ini juga ada, ya juga terkenal. Kenapa? Karena dia sangat jenggeli, sangat jenggeli ambek kucing mang. Apa kucingnya sering mungkin makan masakannya yang ada. Saking jenggeli, kucing mang ditangkap, diikat, nggak bisa pergi kemana-mana. Kemudian sampai kucing ini meninggal dalam keadaan kelaparan. Disebabkan apa? Diikat tadi yang tidak bisa pergi kemana-mana. Lo ini menjadikan perempuan ini gua akhirat sengsara. Kelihatannya kan koyoi remeh, saking jenggeli. Ini semuanya mengingatkan kita tadi, jangan meremehkan ibadah sehingga kamu tidak mau mengerjakan. Padahal mungkin ibadah tadi yang mungkin remeh yang ada, ini dibarengi ono ridane pangeran. Dan juga jangan sekali-kali meremehkan dosa sehingga kamu berani melakukan dosa tadi, melakukan maksiat tadi. Mungkin maksiat tadi yang remeh tadi ono bendune Gusti Allah. Kita tidak tahu mana yang ada ridhonya Allah dalam ibadah tadi. Kita juga tidak tahu mana ada bendune pangeran mengenai hal dosa maksiat. Ya apa? Ya tadi. Ketika kita bisa melakukan, ada waktu sempat ibadah tadi, perbuatan baik, kerjakan. Seberapapun nilai ibadah tadi, sebesar apapun, seremeh apapun, kalau memang kita ada waktu dan sempat dan tahu ini adalah hal baik, ibadah, kerjakan. Kalau kita tahu hal itu adalah hal dosa, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau itu memang dosa dan maksiat, ya jauhi betul. Tinggalkan, jauhi. Jaga diri kamu yang ada. Ketika ini, setiap saat kamu bisa begini, insya Allah kamu akan ada mendapatkan keselamatan yang ada. Wa minha, selanjutnya ini adalah wasiat berikutnya. Wa minha al-uzlah, kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita di saat ini dari awal akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala menghasilkan kemanfaatan dan barokah bagi kita semua, menjadikan kita semua mendapatkan derajat pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Al-Hadini Al-Fatihah. Iya kan harus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله العالمين اللهم صل على محمد صلاة نجعلنا بها من علي العلم ظاهر وباطن ودرسنا بيدك الصالحين في دنيانا وأخرانا على السليم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا المسلمين ولا تأخذنا والمسلمين وقنا إياهم وسلم على السيدين ومرنا الحق حقا وارزقنا اتباعنا الباطل باطلا اجتنابه فالنبي ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علوما نافعة كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله رب البرايا
وزدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.